Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bagi tips soal scale up di Shopee. Bisa nggak sih? Jadi sebenarnya ini tipsnya nggak apa ya, saya membuktikannya, cuman mungkin banget nggak relevan ke teman-teman. Ya kita mulai aja. Pertama, apa itu scale up? Jadi scale up itu intinya macam-macam definisinya, cuman yang paling sederhana menurut saya itu yaitu penjualan naiknya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Lalu definisi yang lebih pas menurut saya, jadi penjualan naik tapi cost tidak naik. Jadi misalkan ini penjualan nih, yang ini dia naik tapi costnya tidak naik. Karena apa? Karena bisa banget penjualan kita naik tapi iklan juga naik banget. Itu bisa banget, gampang, asal ada duitnya. Itulah namanya bakar duit. Itu kayak gitu menurut saya bukan scale up, itu cuman ya bakar duit aja. Nah jadi menurut saya sekali lagi kita samakan definisi. Scale up itu bisa penjualan yang naik 2 kali lipat tapi costnya itu tidak naik 2 kali lipat juga. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi costnya tidak naik dengan segitu banyak. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Oke, selanjutnya ini hanya cocok buat teman-teman, buat Anda yang sudah nemu best sellernya. Jadi kalau teman-teman baru jualan, ini mungkin tips ini kurang cocok. Karena apa ya, masih mencari-cari supaya produk-produk teman-teman tuh jadi best seller atau jadi laris. Nah makanya untuk tips ini untuk seller-seller yang mungkin lah sudah punya sekitar A, B, C, sekitar 20 produk, dan yang A ini topnya adalah yang terlaris. Nah terlaris itu apa? Terlaris itu adalah conversion rate-nya yang tertinggi. Itu adalah terlaris, tapi dengan catatan page view-nya kalau saya biasanya ambil angka di atas 500. Ini akan saya kasih lihat datanya. Jadi ini kalau saya sort, ini masuk ke bisnis saya, produk performa. Kalau saya sort berdasarkan tingkat konversi atau CR, conversion rate, itu yang tertingginya tuh sampai 9%. Tapi ada yang views-nya cuma 11. Nah ini kan namanya false positif namanya. Artinya dari 11 yang check out 1 orang. Jadi kalau 11-nya dinaikkan angkanya jadi 1000 kunjungannya, itu nggak akan 9%. Makanya saya sudah riset kalau saya itu minimal 500 pengunjung dalam 30 hari terakhir, itu baru datanya valid. Makanya ini kalau produk saya ini yang terlaris 30 hari terakhir, conversion rate-nya tuh 4,39%, pengunjungnya juga tertinggi 45.000 dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman sudah menemukan produk seperti ini dan susah sekali naik lagi, baru video ini cocok buat teman-teman. Oke? Nah, langsung mulai ke tipsnya. Kuncinya itu adalah audiens baru. Kuncinya audiens baru yang biasanya kita jualan seperti biasa, pakai iklan Shopee, pakai ya yang seperti biasa lah. Kuncinya biar scale up itu kita dapat audiens baru. Nah caranya ada 2 sebetulnya, sederhana, yaitu kanal baru atau produk baru. Saya sudah nyoba kanal baru, jadi pakai Sipas, lalu pakai utamanya Sipas yang paling saya cobain. Saya cobain pakai Sipas untuk menjangkau audiens baru, itu nggak berhasil, malah oke, omset naik tapi cost juga naik, bahkan lebih besar daripada omsetnya, jadi nggak berhasil. Nah setelah saya riset sana riset sini, ternyata nambah produk baru itu bisa membantu scale up. Jadi contohnya gini, ini produk teman-teman ya, produk teman-teman sudah diurutkan berdasarkan yang best seller 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang 3 ini stagnan, yang pengen di scale up. Misalkan ini udah 20 order per hari, ini mau dinaikkan jadi 40 kali. Ini susahnya bukan main. Saya juga mengalaminya, dan kadang berhasil, kadang enggak. Dan yang paling berhasil, paling mungkin itu adalah sebenarnya kita nambah produk. Jadi bukan yang ngulik-ngulik si 1, 2, 3 ini yang sudah oke, ini kan sudah oke ya. Bukan, daripada ngulik itu lebih baik kita nambahin produk jadi ada 100 produk, 101, 102, dan seterusnya. Karena apa? Karena ini akan ngangkat si 1, 2, 3. Karena sistemnya Shopee itu kan efek bola salju. Ketika ulasan kita banyak, algoritma makin suka, kalau algoritma suka makin dimunculin secara organik, iklan makin murah, dan seterusnya. Jadi paling masuk akal itu kita nambahin produk. Dan lagi, misalkan teman-teman tadinya punya 99 produk. Teman-teman sudah ketemu pengunjung produknya tuh ya total ya kurang lebih 100.000 pengunjung. Nah, ketika
teman-teman nambah produk bukan berarti 100.000 pengunjung ini berkurang. Jadi bukan berarti yang tadinya dari 99 produk itu 100.000, terus dari 100 produk jadi 100.000 dibagi 100, nggak gitu. Tapi malah 100.000-nya ini ditambah. Artinya ini bukan zero sum game, alias ini ya ekspansi. Jadi menambah audiens baru, nambah pengunjung baru. Makanya saya juga sudah bikin videonya, makin banyak produk itu makin baik, dan ini ngebantu banget untuk nge-scale up bestsellernya teman-teman. Saya sudah mengalaminya beberapa kali. Jadi ini yang 3 ini memang ternyata ketika produk-produk baru itu naik, produk-produk baru ada penjualannya, yang ini juga ikut naik. Oh, jadi memang memengaruhi walaupun gak sesignifikan. Itu namanya konsep the long tail. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, ini namanya the long tail. Ini saya sudah bikin videonya. Kalau mau search, googling aja the long tail itu apa, ada bukunya, itu keren. Yang intinya adalah kalau kita di sini punya bestseller, ini bestseller kita, ini kalau kita terusin sampai sini, yang ini adalah non bestseller. Kalau ini makin panjang itu makin baik, walaupun sedikit omsetnya tapi ada banyak, itu ya omsetnya juga sama-sama kontribusinya besar ke bisnis teman-teman. Oke, sekian aja video ini. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.